Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat IMTV Semarang. Berjumpa lagi di podcast IMTV kesayangan Anda. Open your heart, buka hati, buka pikiran, dan buka-buka yang lain yang positif tentunya ya. Nah teman-teman, ini lagi trending topik ya, hot issue terkait dengan Omicron atau oh my diplesetnya oh my heart gitu ya. Omicron dan fasilitas kesehatan. Nanti kita akan ngobrol nih lebih jauh tentang Omicron, tentang vaksin booster juga yang sekarang sedang digalakkan, dan juga fasilitas kesehatan di Kota Semarang. Saat ini sudah hadir di studio IMTV Dr. Abdul Hakam. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya. Sehat selalu ya. Sehat, Mbak. Dokter ya. Harus sehat. Harus sehat. Tetap berseri-seri walaupun musim ya nggak karu-karuan ya Pak, masih kan ya musim penghujan, banyak yang DB juga seperti itu. Nah Pak, ini kan Omicron ini sedang menjadi trending topik. Corona akan selalu menjadi trending topik sepertinya ya di media sosial dan baik di TV nasional ataupun di media sosial. Sebenarnya Omicron sendiri itu apa sih Pak? Terus bedanya apa dengan Corona dan varian kemarin yang sempat melambung tinggi, varian Delta? Ya, jadi ibunya itu namanya Corona. Masih satu ini ya? Satu induk, ya satu keluarga. Ibunya jadi Corona itu. Corona ini ternyata virus Corona ini dia itu mempunyai varian yang dulu alfa, beta, kemudian gamma, delta, terus yang paling baru ini adalah varian Omicron. Jadi kenapa bisa bervariasi setiap saat atau bermutasi ya, bahasanya kita adalah bermutasi, karena dia pengen tetap hidup terus virus ini. Makanya ketika dia sudah mulai manusia kebal, dia kemudian merubah diri terus untuk bisa eksis. Eksis ya, karena ternyata yang pengen eksis gak cuma manusia nih, betul. Virus pun juga eksis. Maka di 2021 kemarin itu yang paling hot adalah Delta. Delta, betul. Begitu Delta sudah turun, semuanya sudah terkebal ya, antibodinya sudah tinggi. Gantian, karena virusnya mulai bermutasi, dia berkembang. Dari sisi lapisan luarnya itu berubah. Jadi kalau kita lihat itu yang kayak rambut, tahu Aceh kan, rambutan. Ya, nah itu yang berubah di sisi luarnya itu. Ya itu. Spike apa itu Pak? Ya. Protein spike. Protein spike-nya itu berubah. Kalau bahasa awamnya tadi itu rambutnya itu yang berubah. Terus kira-kira ini si Corona ini akan terus eksis, bermutasi terus sampai seberapa banyak ya Pak? Ya, dari beberapa jurnal ini yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli, katanya ini yang kalau Delta kemarin sudah begitu sangat luar biasa, Omicron juga sepertinya di beberapa negara di dunia ya, di Amerika, Afrika, kemudian di Eropa sudah begitu sangat luar biasa. Kata mereka, karena para ahli ini yang terakhir katanya. Karena dari sisi ya, karena dari sisi sistem kekebalan tubuh yang sudah masuk ke dalam diri manusia ini sudah ada beberapa varian kan di sana. Pak Dokter, ini kira-kira tuh Omicron ini kan akan terakhir ya. Apakah akan seperti flu biasa pada akhirnya nanti? Ya, sekarang pun sebetulnya kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini di rumah dinas ya, kita kebetulan rumah dinas wali kota ini kita peruntukkan untuk isolasi terpusat untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Mereka paling banyak keluhannya seperti orang flu, batuk, tenggorokan gatal, kering, ya udah itu paling banyak itu. Ya, jarang yang demam. Oh, malah justru demam tidak ada jarang. Gejala ya? Ada, tapi tidak banyak kasusnya. Maka saya bilang antara Delta sama Omicron ini beda banget. Beda pada saat dia menimbulkan gejala atau keluhan, beda pada saat dia
kemudian kita melakukan tata laksana, baik itu di tingkat masyarakat ataupun di tingkat isoter yang keluhan ringan atau di tingkat di rumah sakit misalnya. Tuh. Nah, untuk tata laksana dan prokesnya kan tadi berbeda ya dengan yang Delta. Nah, kalau prokesnya sama. Sama tetap. Yang penting 5M atau 6M itu. Makanya kalau ada yang tidak pakai masker itu pengen jiwit. Nanti dicubit-cubit aja nih, Pak. Gitu. Iya, nanti kalau sudah kena, nah pasti akan. Baik. Tapi kalau untuk tingkat keparahannya sendiri Pak dibanding dengan Delta kemarin? Lebih banyak tingkat keparahannya di Delta. Bukan di Delta ya. Satu itu karena hanya saja penyebarannya lebih cepat ya. Ya, Delta itu di situ menimbulkan keluhan lebih berat karena saluran nafas kan sampai turun di paru-paru. Yang kedua, sekarang ini posisinya sudah banyak masyarakat yang terproteksi, yang sudah mendapatkan suntikan vaksin yang pada akhirnya antibodinya sudah pada terbentuk. Jadi di samping masyarakat ini sudah banyak yang sudah mendapatkan vaksin dan timbul antibodi, ya akhirnya yang terasa sekarang ya dosisnya keluhannya ringan-ringan gitu. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal vaksin, ini kan ada vaksin ketiga atau vaksin booster nih. Ini dokter kan sudah di booster belum ini? Kan kita nakes, Mbak. Pertama ya, Dok ya? Dulu di 2021 masuknya. Oh, sudah. Sudah. Ya. Siapa yang belum? yang belum segera. Tapi booster ini kita peruntukkan yang sudah 6 bulan. Oh, berarti 6 bulan dari vaksin kedua? Betul. Misalnya, ini kan sekarang Februari, berarti yang di bulan Mei ke bawah itu yang sudah diperbolehkan. Nah, apakah yang sudah vaksin lengkap sampai dengan booster ini, apakah masih bisa terjangkit Omikron atau ini Dok? Pertanyaan yang luar biasa ini. Mewakili masyarakat ini, Dok. Betul. Vaksin itu tidak ibaratnya tidak sebuah penyelesaian di pandemi COVID-19 ini. Hanya salah satu di antara. Maka kalau sudah vaksin lengkap, kemudian 6 bulan kemudian di booster, tetap harus melakukan yang namanya protokol kesehatan. Tetap ya, Dok ya. Iya. Jadi nggak boleh abai. Kita mungkin sudah oke, tapi lawan kita yang tidak bermasker, jumlah virusnya di dalam tubuhnya tinggi. Ketika mungkin kita terlena hanya buka sebentar, kemudian habis itu kita pakai lagi, ya. Kita sudah terpapar. Betul. Iya, jadi protokol kesehatan berpengaruh, usia seseorang berpengaruh, apakah dia punya penyakit penyerta enggak, nah itu juga berpengaruh. Nah, ini kan sempat ramai diberitakan di media-media cetak di nasional gitu, katanya yang sudah vaksin lengkap ini malah justru yang berpotensi untuk terkena Omikron gitu. Terus akhirnya masyarakat pada ramai tuh, Dok, di sosmed ada yang bilang, waduh, nggak vaksin kena corona, vaksin lengkap kena Omikron. Itu seperti apa tuh, Dok? Kita punya datanya, jadi jangan katanya-katanya. Iya, betul. Kalau ini saya bisa biar meluruskan gitu. Makanya ini kalau misalnya di belakangnya Mbak Cynthia ini TV-nya layar lebarnya bisa menayangkan data kita, itu kita bisa kasih ke masyarakat luas. Ini loh yang ada di Kota Semarang, potretnya. Satu, yang terpapar di bulan Januari yang paling banyak adalah yang belum vaksin sama sekali. Yang kedua, baru vaksin 1 kali. Yang ketiga, sudah vaksin 2 kali tapi jaraknya sudah lebih dari 6 bulan. Tuh diingat-ingat. Ya, yang keempat, walaupun sudah tervaksin 3 kali booster saya nih nakes, kalau dia protokol kesehatannya tidak bagus, pasti akan terpapar. Karena sekali lagi vaksin itu seperti kayak pakai rompi. Kalau kita pakai rompi di peperangan, kalau kita kena bom pasti mati tuh, Mbak. Ya kan? Betul. Orang kita pakai pistol
yang lain pakai pistol, kita cuma pakai rompi, tetap kita kena. Nah, ini makanya harus ilustrasinya harus apa namanya bagus, kemudian data yang maksudnya berbicara itu by data. By data, betul. Gitu. Ya. Makanya kadang kan kabar-kabar yang ada di sosmed itu kan berhembus liar gitu ya dok ya. Nah, ada ini data. makanya nanti disampaikan dengan jelas supaya masyarakat itu yang belum tuntas 2 kali silahkan datang. Kalau untuk syarat vaksin booster apa aja sih dok? Untuk mendapatkan vaksin Syaratnya sudah vaksin 2 kali lengkap, jaraknya 6 bulan, udah. Nggak ada yang lain-lain ya, misalnya usia atau Oh, mungkin itu tetap 18 tahun ke atas. Jadi untuk yang anak-anak 6 sampai 12 belum. Sebenarnya kan ini yang baru V1 V2 dia. Iya. Nantinya pasti akan kita apa namanya fasilitasi. Kalau lansia sudah boleh juga ya dok ya? Sudah kan Aman duluan ya? dia. Iya. Setelah Diutamakan nakes, habis itu kan tahapan selanjutnya lansia lansia. yang di tahun 2021 itu. Kalau untuk ketersediaan vaksin booster di Kota Semarang ini apakah sudah mencukupi dok? Alhamdulillah kita tiap minggu dapat distribusi dari Dinkesprov. Dan untuk kan banyak masyarakat yang belum tahu nih kalau untuk vaksin booster melalui mana sih, puskesmas kah atau harus mendaftar terlebih Ya, dahulu? ini yang untuk yang teman-teman milenial nih ya. Iya. Ada yang namanya aplikasi Victory punyanya ada Dinas aplikasi Kesehatan. victory.semarangkota.go.id /info itu di situ nanti akan bisa tahu mana-mana saja puskesmas yang misalnya saya pengennya AstraZeneca, saya pengennya Pfizer, saya pengennya Moderna, tinggal dipilih. Itu dari mulai puskesmas 37, kemudian rumah sakit, kemudian sentra vaksinasi, semuanya update setiap hari di situ, mengupload kuotanya. Misalnya Mbak Cynthia ini kepala puskesmas apa Kucing Garong misalnya. Ya. Mbak Cynthia kemudian mengupload kuota sehari 500. Nah, itu H-2 sudah di up supaya masyarakat Kota Semarang atau masyarakat yang di sekitar wilayah tersebut tahu. Akhirnya dia daftar di situ. Berarti Gitu. semua informasi terkait ketersediaan vaksin ada di Victory Betul. Semarang.go.id Ya. Pak, ya. Ketika Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak apa namanya mempunyai gadget misalnya, kita tetap akomodir, langsung datang ke puskesmas, kita fasilitasi. Oke. Dan ini Pak, untuk fasilitas dari Kesehatan Kota Semarang sendiri sebenarnya gimana nih Pak? Gratis atau enggak nih Pak? Kan banyak masyarakat yang bertanya. Puskesmas itu kan memang dibuat untuk memberikan layanan yang dasar ya. Kalau dia KTP-nya Kota Semarang, Oh, KTP-nya katanya harus Kota Semarang ya? jadi orang Kota Semarang, kemudian apalagi dia punya asuransi BPJS dan lain sebagainya, itu di puskesmas free. Pasti free ya Pak? Free. Tapi kalau untuk yang belum punya BPJS? Dia KTP Kota Semarang tetap harus dilayani dan gratis. Semarang nih luar biasa ya Pak. Ya. Ya. Nah, kalau bukan KTP orang Kota Semarang ya apa namanya? Domisili, surat keterangan domisili bisa juga. Kalau dia punya BPJS sih masih oke, pasti akan dilayani. Maksudnya di apa namanya tetap free juga. Apalagi kalau kepesertaannya dia di puskesmas tertentu. Nah ini Pak, untuk kesiapan dari Kota Semarang sendiri seperti apa nih Pak? Ini kan menjelang apa ya, di Jakarta, di Jogja sudah tinggi, itu ada surat edaran juga dari Dinas Ya. Pendidikan untuk memberhentikan dulu tatap muka ini. Betul. Tatap muka. Hari Senin, Selasa, Rabu kemarin kita terus setiap hari itu melakukan update atau monitor evaluasi terhadap kenaikan dari hari ke hari, Mbak. Termasuk hari Kamis kemarin kita sudah menyepakati bahwa karena kenaikan kasusnya sudah cukup signifikan,
PTM di Kota Semarang selama 2 minggu. Mulai hari Senin besok itu nanti sementara off dulu. Hari Senin ini ya Pak ya? Ya, perwalnya sampai dengan 2 minggu. Sampai 2 minggu. Ya. Jadi nanti perwalnya mudah-mudahan nanti hari besok, hari Sabtu atau hari Minggu sudah dikeluarkan sudah ditapak asmo sama Pak Wali, dan harapannya Senin sudah bisa diberlakukan untuk masing-masing bidang atau wilayah, misalnya ekonomi, kesehatan, masalah sosial budaya, semuanya nanti akan terbaca di sana. Masuk ketentuan perusahaan yang WFH, WFO. Betul. Ini kemarin juga dengan pertimbangan dengan adanya kasus yang bertambah, WFH dan WFO diadakan lagi. Kecuali hanya yang dari sisi kesehatan, teman-teman kesehatan itu yang. Nah itu nanti misalnya Pak, nanti bagaimana? Libur ya, Pak? Setelah 2 minggu bagaimana? Nanti kita evaluasi. Kalau ternyata kasusnya 2 minggu masih naik, ya pasti nanti PTM juga kita evaluasi lagi. Kemudian untuk ketersediaan ruang isolasi, kamar isolasi, apakah sudah memenuhi untuk di Kota Semarang? Betul. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa tata laksana antara Delta sama Omikron berbeda. Karena satu sisi varian ini itu penyebarannya yang cepat, tetapi dari sisi gejala yang ditimbulkan tidak separah dari Delta. Maka di level PPKM-nya, penilaian level PPKM-nya dari Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Kesehatan ada 2 hal yang dirubah. Yang pertama adalah kalau dia tidak bergejala, tidak ada keluhan atau gejala ringan, bisa karantina di rumah atau karantina terpusat. Ya, kalau misalnya di rumah ini tidak bisa karantina atau tidak bisa isolasi karena nggak ada lantai 2, terus yang di dalam rumah juga personelnya banyak sekali, kita tarik ke isoter. Harapannya tidak menambahi penyebaran kasus COVID. Nah, rumah sakit hanya benar-benar diperuntukkan untuk yang gejala sedang. Gejala sedang itu kalau sudah ada gangguan pernafasan, sesak nafas, baru ke rumah sakit. Itu prosedurnya gimana tuh Pak? Misalkan kalau ada tanda-tanda ini sesak nafas gitu, ternyata pas di tes antigen positif gitu Pak? Ya kan tinggal disaturasi tuh Mbak Cynthia. Saturasi, ternyata saturasinya sudah di bawah 90, layak ke rumah sakit gitu. Berarti langsung boleh datang ke rumah sakit ya ketika saturasinya sudah? Iya. Tuh. Nah, tugas kita yang di Puskesmas tentunya memonitor. Kalau ada kasus-kasus yang terkonfirmasi, dia kemudian karantina di rumah, dimonitor setiap hari. Kita sudah membuat panduan, mana yang tidak bergejala dikasih apa, dewasa, anak-anak, yang bergejala ringan, dewasa dikasih apa, anak-anak dikasih apa, kontak eratnya, dewasa dikasih apa, anak-anak dikasih apa. Pedomannya sudah kita sampaikan sama teman-teman di Puskesmas. Tinggal mereka melakukan evaluasi atau monitoring tiap hari. Di Kota Semarang sendiri saat ini update untuk kasus corona varian Omikron ini sudah berapa ini dok? Terakhir? Ya, awal Januari kita dapat kasus 6. Kemudian tanggal akhir Januari kemarin 23. Jadi total ada sekitar 29. Berarti ada kenaikan ya dok ya dari 1 bulan. Nah, tetapi gini Mbak, karena yang kita periksa WGS atau kita periksa Omikron ini, varian Omikron ini kan tidak semuanya. Dari sekian banyak kasus yang kita periksa hanya mungkin masih di bawah 100, ketemunya sekian, 29 tadi. Kalau menurut saya, sebagian besar pasien-pasien yang di isoter itu gejalanya sudah ke arah Omikron. Tuh. Gejalanya udah menunjukkan. Iya. Tuh, makanya tingkat kecepatan infeksinya juga sangat luar biasa tinggi. Harian bisa setiap hari mungkin angka kasus baru bisa 30-40-an. Makanya itu. Tadi yang 29
positif itu apakah di kondisinya berat, sedang atau ringan itu Pak? Yang ada di rumah sakit atau yang sampai di ruang isolasi ada berapa? Yang pertama 6 itu hanya 1 yang di rumah sakit, 2, tapi alhamdulillah sudah sembuh semuanya. Terus yang 23, yang terakhir ini 2 masih ada di rumah sakit. Tapi mudah-mudahan ini 2 ini pun juga sepertinya sudah sembuh. Jadi yang lain gejalanya tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Nah kalau dari Dinkes sendiri ini untuk melakukan edukasi atau sosialisasi ke masyarakat biasanya melalui apa ini Pak? Kita langsung ada di sekolahan, ada di kampung, ada di tempat wisata, pasar, kantor, itu melalui teman-teman Promkes di Puskesmas bersama dengan Linsek, Babin, Pak Babin Kamtipmas, kemudian melalui media sosial. Sosmed ya gitu. Masing-masing puskesmas. Masing-masing puskesmas. Iya. Hampir semua puskesmas berarti sekarang sudah punya sosial media ya Pak ya? Iya. Luar biasa sekali nih Pak. Terus kemudian nih Pak, untuk mencapai herd immunity kira-kira harus sampai berapa kali vaksin sih Pak? Apakah nanti selanjutnya akan ada vaksin ke-4 dan ke-5? Teorinya herd immunity itu kan minimal 70%. Kota Semarang sudah tercapai, Kota Semarang ini V1-nya sudah hampir 130%. Wow, 130%. V2-nya juga sudah hampir 110%. Tapi kita belajar dari Jakarta yang sudah ratusan persen, di tempat-tempat yang lain juga ada yang hampir 200%. Tapi kalau tidak mau pakai masker ya tetap kena. Itu. Tetap sih semua protokol kesehatan lagi ya Pak. Karena vaksin ini sebenarnya cuma salah satu ini ya. Salah satu pengaman. Pengaman saja. Hidup itu pilihan, Mbak. Ya tuh, Mbak. Panjenengan arep kena virus corona pengen kena ya kudu maskeran. Nek pengen kena ya rasa maskeran. Nah, gitu tuh. Nah, ini Pak, ini banyak sekali yang bertanya nih, Pak. Kira-kira ini sampai kapan ya, Pak, ya corona ada? Apakah 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita akan itu tinggal dari kedisiplinan kita. Makanya kalau ada orang-orang yang angel tuturannya itu sedih Mbak saya. Iya. Jadi nah ya tuh, kalau ini kan setiap hari ini kita juga mengingatkan kepada masyarakat melalui teman-teman di puskesmas. Nah harapannya ya tentunya karena angka protokol kesehatan ini setiap hari kita nilai Mbak. Kita acak setiap hari di masing-masing kelurahan. Misalnya Mbak Cynthia di mana ini ya, Semarang Barat, di kelurahan mana, misalnya Ngemplak Simongan atau di kelurahan ini. Nanti disampling Mbak 10% setiap hari. Setiap hari? Iya, sama teman-teman dari puskesmas. Jadi nanti datanya 2 minggu akan berubah. Yang dinilai apa? Maskeran, cuci tangan, kemudian apa namanya kepadatan atau ini apa namanya jaga jaraknya bisa enggak gitu. Nah ini Pak, terkait fenomena kemarin yang sedang viral soal vaksin kosong Pak, ini dokter menyuntikkan ke anak tapi nggak ada vaksinnya, ini gimana nih Pak? Itu di mana itu? Nah, Pak, di mana? Saya di sosmed sih Pak yang sedang. Oh ya, ini maksudnya yang vaksin kosong ada di mana itu? Nah ini kalau Pak Dokter menanggapin sih ya kan untuk daerahnya juga kan. Jadi gini Mbak, saya harus konfirmasi. Yang kejadian kemarin di tempat kita di Kota Semarang itu bukan vaksin kosong. Di spednya ada vaksinnya. Berarti makanya beredar infonya salah ya Pak ya? Salah. Jadi kalau makanya tadi Mbaknya bilang vaksin kosong itu di mana gitu. Kalau di tempat kita itu spednya posisi ada vaksinnya. Kenapa kemudian tidak jadi? Karena mau disuntikan, teman-teman nakes itu biasanya dia narik dulu atau diaspirasi. Nah, ketika diaspirasi atau ditarik, delalah dia nyenggol di pembuluh darah, makanya ada darahnya. Nah, kalau ada darahnya seperti itu nggak jadi dimasukkan. Jadi bukan vaksin kosong. Salah, Mbak. Ya, betul, Pak. Ini makanya
karena ada Pak Dokter ini sekalian dikonfirmasi ini berita yang beredar benar. Teman-teman yang kemarin beberapa pewarta juga saya sampaikan kalau mau wawancara sama saya vaksin kosong nggak ada. Nggak ada ya Pak. Tapi kalau vaksin belum tidak jadi dimasukkan, nah itu saya jawab itu. Di sosmed ini sangat cepat sekali Pak. Kadang info belum dikonfirmasi udah diupload. Ya, jadi memang gini Mbak, kami sadar diri karena kita sebuah OPD atau sebuah organisasi yang bergerak di kesehatan, tentunya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka berita-berita yang tidak benar itu langsung saya bersama teman-teman saya, bersama tim ini segera untuk melakukan counter dan segera kita melakukan pendekatan ketika misalnya kalau kemarin berarti kan ke sekolahan, ke pihak keluarga, semuanya langsung. Begitu sore videonya keluar, pagi hari nggak pakai. Sebetulnya kalau masih sore gitu, sebelum jam 5 atau jam 6 langsung saya ajak ke rumah yang bersangkutan, tapi karena larinya sudah malam ke tempat kita baru besok hari. Tapi alhamdulillah semua sudah clear. Orang tua juga menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak disampaikan pada saat itu. Jadi kalau seandainya itu disampaikan pada saat tidak jadi, selesai urusannya. Bukan spednya tidak ada isinya. beda jauh kan kalau seperti itu. Ya, tuh makanya itu menurut saya itu sudah beda jauh. Maka teman-teman milenial ini harus menjadi pendengar dan pemirsa yang cerdas. Menyaring info-info. Betul. Jangan dari satu sisi. Nah, lihat, kami juga tidak melakukan pembenaran karena tetap kita juga melakukan klarifikasi sama yang bersangkutan. Terakhir nih Pak, kira-kira tuh untuk syarat perjalanan tuh masih perlu nggak sih untuk tes seperti antigen? Ya. Atau mungkin dengan prokes yang ketat itu sudah cukup gitu? Nah, ini nanti kan kita lihat ya. Kita sebetulnya di tahun 2000 sudah membuat suatu penelitian juga, 2021 juga membuat penelitian. Mana-mana orang yang terpapar, yang sudah dilakukan vaksinasi. Vaksinnya jenisnya apa? Termasuk nanti yang di 2022 ini. Ketika orang sudah dilakukan vaksin lengkap plus booster dan prokes ketat. Masalahnya prokes ketat itu nggak ada parameternya, Mbak. Kecuali kalau Mbak Sinta dalam waktu 24 jam keluar dari rumah, prokes ketatnya itu bisa ditampilkan di misalnya di aplikasinya punya dinas kesehatan, Anda bisa lolos langsung tanpa harus swab antigen atau PCR. Sekarang ini kita menilai orang nggak pakai masker aja udah begitu di jalan udah bisa dihitung, Mbak, banyak banget. Makanya kalau kata kuncinya, kalau pertanyaannya Mbak Cynthia seperti itu, kata kuncinya prinsipnya kalau prokesnya itu benar-benar bisa ketat dan disiplin, nggak usah pakai swab-swaban, asalkan sudah vaksin lengkap plus booster, silahkan terbang. Apalagi nanti ada penelitian, ternyata yang sudah booster, angka terpaparnya rendah sekali. Wah, itu semakin memantapkan diri, nanti tanpa harus swab antigen atau PCR. Tuh. Harapannya juga iya. besar sih ya, Pak. Iya. Ya kan effortnya tinggi banget, Mbak. Dulu itu waktu akhir tahun 2021 skemanya adalah booster nanti ada yang berbayar. Yang untuk kelompok rentan, lansia, kemudian yang mempunyai komorbid nanti free. Tapi yang mampu berbayar. Langsung kemudian dianulir oleh Pak Presiden. Semua yang berhubungan dengan booster gratis semuanya. Harapannya memang capainya biar tinggi. Iya. Ya
Jadi nggak kerasa loh Pak kalau lagi bincang soal corona dan Omikron nih sampai udah selesai nih waktunya. Nggak kerasa, itu lebih panjang lagi ya Pak ya. Nah ini closing statement nih Pak, pesan untuk masyarakat seperti apa dalam menghadapi Omikron yang ternyata sampai sekarang juga akan terus tinggi gitu. Ya, masyarakat tidak perlu galau, tidak perlu gelisah, tapi tetap harus fokus. Tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan. Kita nggak boleh sombong, tapi kita juga nggak boleh takut. Kita harus di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah itu bagaimana? Ya, kita harus tertib dengan protokol kesehatan. Minimal 3M. Pakai masker, cuci tangan, sama menjaga jarak. Udah ini. 3 ini. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu, setelah kita berbicara mengenai prokes, orang mungkin bosen Mbak, prokes. Tapi mungkin nanti mungkin dikemas. Makanya dengan media yang kita bisa ngobrol pada hari ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan wacana baru di generasi muda, anak-anak muda. Memang teori tentang protokol kesehatan itu sudah 2 tahun ini kita hafal, pakai masker. Tapi seandainya panjenengan tetap bersikukuh tidak mau memakai masker walaupun sudah vaksin 2 kali lengkap, pasti akan terpapar. Maka selain protokol kesehatan, selanjutnya adalah melakukan yang namanya vaksinasi booster bagi yang sudah 6 bulan. Apalagi apalagi yang usia lanjut di atas 60 tahun, mempunyai riwayat penyakit penyerta diabetes, hipertensi, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Ayo segera daftar melalui Victory atau datang ke puskesmas. Itu. Tadi buat pemirsa ya untuk pengetahuan. Ya. Ini terima kasih Dokter Ragam sudah mampir ke studio kecil di MTV Semarang. Harapannya semoga pandemi ini segera selesai gitu ya Dok ya, dengan masyarakat juga partisipasi masyarakat tentunya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya. Yang penting selain yang tadi saya sampaikan, ya nggak boleh baperan Mbak. Nggak boleh baperan. Ya, nggak boleh baperan kita. Kita harus optimis, kita harus pede. Karena yang namanya orang depresi itu malah justru, misalnya ditinggal pacarnya. Nah ini kaum milenial ini biasanya Mbak. Nah ya, itu justru akan menurunkan imunitas. Maka saya sarankan apapun yang terjadi pada saat ini Anda harus happy. Happy dulu kuncinya. Happy dengan dunia panjenengan gitu. Anda sukanya misalnya diskusi, ngobrol sama temennya. Ya, yang penting kan diskusi yang positif-positif. Bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke itu menurut saya. Jadi jangan media terus stres sendiri gitu ya Dok ya. Nah, ini yang tidak boleh. Jangan terlalu karena kebanyakan nonton drakor atau mungkin sinetron yang bikin baper itu, waduh, jangan itu. Menurunkan imunitas. Ya, menurunkan imunitas betul. Kita harus happy, yang penting happy dulu sih. Happy dan pede. Happy dan pede ya. Makasih Dokter Ragam sudah mampir ke IMTV, mungkin kapan-kapan bisa lagi kita ngobrol lagi gitu selanjutnya. Ya pemirsa, ini tadi dia ya perbincangan terkait dengan Omikron dan fasilitas kesehatan di Kota Semarang. Nanti akan kita upload di YouTube IMTV Semarang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Cynthia dan teman-teman yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih IMTV.